مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Jemaah yang berbahagia, kadang dalam kehidupan ini banyak orang yang mencari ketenangan. Dengan kesibukan sehari-hari itu kadang-kadang hatinya suka gelisah, hatinya tidak nyaman, hatinya tidak tenang. Yang menyebabkan kita tidak tenang itu ada beberapa faktor. Yang pertama, terlalu merisaukan masa depan. Yang kedua, ikut campur sama urusan orang lain, bukan urusan kita. Minimal itu tuh. Yang ke depan tuh begini misalnya. Bapak kerja hari ini, hari Kamis, itu minggu depan sudah ada jadwal ini, full sampai hari Sabtu. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, ini masih ada 3 hari, tapi sudah berpikir, minggu depan lelah amat ya, minggu depan kelihatannya capek benar ya, dikerjain belum? Tapi udah merasa, aduh kayaknya minggu depan. Padahal Jumat aja belum, Sabtu belum, Minggu belum. Jumat sebenarnya masih bisa bahagia, Sabtu masih bisa ceria, Minggu masih bisa jalan-jalan. Tapi kekhawatiran kita di masa depan itu sudah sukses merebut kebahagiaan kita hari ini. Nah, itu yang pertama. Jadi kadang-kadang kita mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi. Sama Pak. Saya juga pernah Pak ada acara itu full dari Jumat, Sabtu, Minggu sampai malam Senin. Terus seminggu sebelumnya saya pikirin kuat apa kagak, keburu apa kagak, bisa apa kagak segala macam. Pas sudah dijalanin biasa-biasa aja ternyata. Kekhawatiran itu tuh. Maka kadang-kadang yang belum dikerjakan itu akhirnya menguras tenaga kita di sini yang harusnya kita masih bisa nyantai, bahagia, senang, ibadah masih bagus, tapi kita nggak tenang karena masa depan. Yang kedua, kita kadang-kadang ikut campur urusan orang lain. Sederhana begini sederhana. Tadi saya jadi imam Pak. Misalnya saya jadi imam, Bapak jadi makmum. Tugas imam memimpin, tugas makmum ngikutin. Satu saat saya jadi imam, misalnya maghrib atau isya, baca surah kepanjangan. Bapak kesel gak? Kesel. Tugas siapa? Kan tugas Bapak mah tinggal dengerin, ikutin, sudah. Tapi Bapak ngeselin yang bukan tugas Bapak. Lama banget. Nah, kenapa tadi enggak Anda saya yang jadi imam gitu. Dah, punya abang, punya adik, punya saudara, jual tanah kedengeran 10 miliar. Bapak enggak dibagi, kesel enggak? Duit siapa? Duit abang kita. Tanah siapa? Apa ada kewajiban dia bagi kita? Enggak ada, tapi kita bilang harusnya mah, gitu ya. Harusnya mah. Tuh. Padahal kan tidak ada keharusan. Nah, yang sering terjadi di dunia saya itu, mau gua mah kalau jadi ustadz gitu ya. Harusnya mah kalau ustadz tuh. Jadi dia yang bukan ustadz ingin ngatur orang yang ustadz. Akhirnya ustadz sih begitu, gitu ya. Padahal si ustadz juga punya bahasa mau gua, bisa jadi kan? Nah, ini ada sebuah buku judul itu Hidupkan Lilinmu. Di dalamnya tuh ada ternyata kita ini manusia gitu. Jadi mau bapak, mau saya, mau yang murid, mau yang guru, mau yang ngaji, mau yang ngajar, manusia Pak, manusia. Nabi Musa ketika berhadapan tukang sihir Fir'aun ada rasa takutnya juga. Nabi Muhammad ditinggal Khadijah masih sedih juga. Nabi Ibrahim melempar ke api masih ngeri juga. Manusia itu nabi.
Cuma kita kadang-kadang menginginkan orang lain jadi malaikat gitu. Itu yang kadang-kadang hati kita jadi tidak nyaman tuh, tidak tenang tuh. Jadi yang pertama, kadang-kadang kita mengkhawatirkan masa depan. Yang kedua, kadang-kadang kita ikut campur urusan orang lain. Kita merasa orang lain itu adalah kita. Kalau dalam dunia pendidikan nih, mohon maaf, dunia pendidikan nih, kadang-kadang ada anak kecil umur 4 tahun, 3 tahun yang perempuan, itu bajunya roknya pendek, pakai sepatu tinggi, itu sebenarnya baju dia apa baju emaknya? Emaknya itu nggak kesampean dulu. Jadi akhirnya emaknya pengen anaknya seperti dirinya. Ada lagi orang laki, anaknya rambutnya dipanjangin, ada buntutnya, kadang-kadang ada jalanan kutunya di sini guntingannya. Itu anak nggak tahu, Pak. Itu mau siapa sih, Pak? Bapaknya. Itu sebenarnya kemauan bapaknya, tapi dipaksa di anaknya. Itu yang bikin. Nah, oke, sekarang sebenarnya ketenangan di mana sih adanya ketenangan? Ketenangan di mana? Tenang itu dalam bahasa Al-Quran ada dua. Ada bahasanya mutmainnah, tumakninah, ada bahasa sakinah. Yuk kita lihat nih rangkaian ayat. Walaupun ini ayat tidak bicara kita tarik aja gini. Yang pertama. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Radiyatan mardiyah. Kita potong sampai irji'i ila rabbiki. Karena kalau kita ngaji nahu, radiyatan itu jadi hal. Hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Kalau Anda ingin jiwa Anda tenang, maka kembali kepada Allah. Nah, sholat Pak, itu ada namanya tumakninah. Gitu kalau kita ngaji ya. Tumakninah itu sama tuh. Tumakninah, mutmainnah sama, tenang. Bapak ruku, Allahu Akbar, tenang. Di situ tuh ketika Bapak ruku, tenang. Ada nggak kegelisahan di ruku? Nggak ada. Ada nggak kegelisahan di i'tidal? Nggak ada. Ada nggak kegelisahan di sujud? Nggak ada. Asik-asik aja, nyaman-nyaman aja. Kenapa? Sebab kita tumakninah, aman kita bersandar kepada Allah. Irji'i ila rabbiki. Pulang. Jadi kalau nanti misalnya kayak tadi urus tadi itu, waduh minggu besok sibuk banget nih, capek banget nih kayaknya. Itu sebenarnya kerjaan Anda bukan sih? Kerjaan saya. Yang udah belum? Udah. Bisa. Nggak usah direpotin. Bisa. Nah, kembali kepada Allah. Udah. Pokoknya kita minta tolong aja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emang kerjaan kita. Ada anak kuliah kedokteran. Kata bapaknya, mau gue mah anak gue jangan tugas di rumah sakit. Maunya di kantor aja bagian administrasi. Kan kalau nggak ketemu orang sakit kan jauh kemungkinan tertular penyakit. Dalam hati saya, buat apa jadi dokter kalau nggak ketemu orang sakit? Dokter mah emang lawannya orang sakit. Ketika Anda jadi dokter, maka Anda akan ketemu orang sakit dari dulu. Saya kerja capek banget. Dari dulu Bang, kerja capek. Dari dulu nganggur aja capek. Nah, jadi kalau ada orang kerja nggak mau capek, ya jangan kerja. Nganggur aja capek. Kembali kepada Allah. Itu yang pertama tuh. Ya ayat nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Jiwa-jiwa yang tenang itu jiwa yang kembali kepada Allah. Maka alhamdulillah nih, kerja zuhur jamaah, kerja asar jamaah, kerja maghrib jamaah. Sesibuk apapun kita ada ketenangan ketika kita kembali kepada Allah. Nah, maka bahasa zikir itu bukan sekadar la ilaha illallah, bukan. Iya itu bagian dari zikir, tapi menyadarkan diri di mana posisi kita itu juga zikir. Dah, kalau bapak-bapak naik motor, umur kita kan seumuran ya, dari 40 sampai 50 dah seumuran. Lagi naik motor, kan beda yang udah punya istri punya anak naik motornya ya, nyantai. Ada anak muda naik SMA, gitu Pak. Terus Bang, konyol tuh anak, zikir. Anak muda mah emang begitu. Dulu juga waktu kita muda begitu, dia mah mati nggak ada yang nangisin Pak, bini kagak anak kagak. Nah, tapi kalau Pak Suroto naik motor, itu baru bermasalah. Nah, ini kapan mau ya ayatun nafsul mutmainnah. Jadi ada orang kaya ganti-ganti motor, ya wajar Pak, orang kaya duitnya banyak. Kalau dia nggak ganti-ganti, showroom nggak laku. Itu tuh zikir tuh, zikir. Nah,
Jadi mah kaya wajarnya motornya ganti. Kemarin motor listrik, sekarang motor gas ya. Nah, biasa itu. Itu zikir tuh, menyadarkan diri, menyadarkan diri. Bapak punya anak, terus di rumah suka minta jajan. Enggak usah marah Pak. Emang anak minta jajan sama siapa? Ya sama bapaknya, sama bapak orang. Bapak punya istri minta uang belanja, jangan marah. Emang istri minta belanja sama siapa? Itu posisinya di situ emang. Jadi suami ya harus bisa ngasih rezeki kepada istri dan kepada anak. Takut dia minta sama laki orang Pak, sama suami orang, marah lagi Bapak. Diminta, minta mulu. Dulu ada cerita Dr. Ainun Habibi, istrinya B.J. Habibie almarhum. Itu kan waktu di Jerman, ceritanya dua-duanya kerja. Lalu lahirlah anaknya namanya Ilham Habibi. Itu Dr. Ainun Habibi berpikir begini nih. Saya ini seorang istri. Kalau seorang istri berarti saya punya suami. Lalu sebagai istri yang profesional kepada suami harus apa? Kalau saya berangkat pagi suami saya belum berangkat, lalu saya sebagai istri apa sih manfaatnya terhadap suami? Saya punya anak, berarti seorang ibu. Ketika saya dipanggil ibu berarti ada anak. Lalu saya harus seperti apa terhadap anak saya? Lah kalau anak saya belum bangun saya udah berangkat, anak saya udah tidur saya baru pulang. Lalu posisi saya sebagai ibu di mana? Tuh. Berhenti Pak kerja. Cukup Habibie aja yang kerja. Saya jadi istri menyiapkan apapun yang harus disiapkan buat suami saya, menyiapkan makanan, pakaian, sarapan, pendidikan buat anak saya. Itulah jabatan seorang ibu, jabatan seorang istri. Nah. Ini mulai ngomong nyari bapak dah. Suami juga begitu. Kita sebagai suami, kita seorang ayah. Maka kalau ada suami yang dalam tanda petik mohon maaf gitu ya, suami mohon maaf gitu ya, yang tidak bisa memberikan nafkahnya kepada istrinya, gagal jabatan suami. Kalau ada seorang ayah gagal memberikan terbaik kepada anaknya, gagal jabatan suami. Yuk profesional gitu. I'malu ala makanatikum. Berbuatlah sesuai dengan posisi Anda di mana. Itu jiwa yang tenang. Jiwa tenang tuh saya siapa, saya di mana, tugas saya apa. Ya emang itu harusnya. Itu zikir namanya. Jadi kapan-kapan terjadi ya wajar. Bapak naik motor kemudian mohon maaf ya karena salah masuk busway tangkap polisi, jangan marah-marah Pak. Emang kita salah. Zikir gitu. Iya Pak saya salah, saya minta maaf, saya buru-buru gitu. Kan ya, siang Pak, Bapak tahu kesalahannya, udah jangan ngomong iya Pak saya tahu. Yang saya nggak tahu ada Bapak di situ saya nggak tahu. Dah. Ada ayat begini lagi nih. Alladzina amanu watma'anna qulubuhum bizikrillah. Alladzina amanu watma'anna qulubuhum bizikrillah. Orang-orang beriman dan hatinya tenang dengan zikir kepada Allah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah maka hati jadi tenang. Lihat kalimatnya. Alladzina amanu. Orang-orang yang beriman lalu hatinya tenang. Beriman tenang. Maka kalau mau hati tenang kembali kepada Allah yang pertama adalah iman. Apa sih iman? Anda yakin banget bahwa hidup Anda diatur oleh Allah. Rizki udah dijamin sama Allah. Umur udah ditentukan oleh Allah. Kalau itu diyakini, terus apa sih? Kalau kita ngaji tasawuf nih, kita naik pesawat, kan nggak kenal sama pilotnya ya. Nggak ketemu sama pilotnya, kagak kenal. Bisa nyaman, bisa nggak takut. Nggak ada khawatir, jatuh apa kagak ya? Meledak apa kagak ya? Enggak. Padahal sama pilot nggak kenal. Lah sekarang hidup kenal sama Allah, maha pengasih, maha penyayang, maha kaya, maha beri rizki. Masih takut gimana? Lo naik pesawat aja kagak kenal pilotnya nyaman. Dipantunin nama pilot juga senang, ya. Kira-kira gitu. Mereka beriman tuh. Maka kalau hati mau tenang itu syaratnya beriman. Ayat terakhir, alladzi andalas sakinah fi qulubil mu'minin. Allah memberikan ketenangan kepada hati orang-orang mukmin. Lagi-lagi syaratnya beriman. Lagi-lagi. Fi qulubil mu'minin. Nah, ketika ya ini kan bukti-bukti bahwa kita beriman. Masih mau sholat, masih mau jamaah, sama azan enggak benci. Itu ciri orang beriman. Nah sekarang beda antara mutmainnah dengan sakinah. Itu ayatnya, ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Hai jiwa-jiwa yang tenang. Sakinah tuh biasanya turunnya buat
keluarga, litaskunu ilaiha. Ya. Jadi ketika kita bilang mutmainnah, jiwa kita tuh ini hidup nggak pernah ada rasa besok bagaimana ya, nanti bagaimana ya, asik aja gitu. Takut mah ada takut, tapi tidak kebangetan. Antara takut sama harapan, yang menang adalah harapan. Kan begini, pernah saya sampaikan, bapak-bapak anaknya pesantren, kan ada takut kagak betah, ada harapan betah. Bapak-bapak anaknya ngapal Quran, ada takut gagal, ada harapan berhasil. Dua-duanya ada. Tapi jiwa yang tenang itu lebih menang rojaknya, harapannya. Sukses pasti. Maka hidupnya nyaman aja tuh, nyaman. Aduh, anak kuliah bawa motor, ya Allah. Hatinya takut kecelakaan, tapi harapannya pengen selamat. Tapi yang menang adalah harapannya. Maka walaupun dia motor nyaman aja. Walaupun ada juga takutnya tuh. Itu jiwa tenang. Nah, kalau sakinah itu lebih kepada situasi. Situasi begini. Punya duit, enggak punya duit, nyaman. Kalau punya duit enggak punya duit mah susah ya. Duit banyak sama duit dikit. Begini. Ada enggak orang kaya sedih? Ada. Ada enggak orang miskin ketawa? Ada ya. Orang miskin emang enggak bisa ngapain, tinggal ketawa doang, Pak. Dia mau ngapain lagi, nangis sudah tiap hari. Ya. Udah. Kalau Mas Nasib biasa di kantongnya bawa duit 1 juta. Tiba-tiba bawa duit 100.000. Deg-degan Mas Nasib, cepet doang ini. Ya, saya biasa bawa duit 50.000, tiba-tiba bawa duit 500.000, miring pak jalannya, udah paling kaya udah. Artinya boleh jadi, satu sisi Mas Nasib bawa 500.000 resah, saya bawa 500.000 nyaman luar biasa. Karena ini biasanya 1 juta, ini biasanya 50.000. Jadi yang kaya yang mana? Tuh. Jadi ini bukan soal 500-nya bukan. Tapi sejauh mana 500 bikin kita nyaman. Nah, kalau gini mohon maaf ya. Kalau ada bapak-bapak di kantongnya 500.000 naik motor ke ABC. Kira-kira yang kepake di pabrik berapa duit sih? Kira-kira yang kepake. Belum beli bensin. Taruh dah yang dipakai cuma 50.000. Maka 500.000 kan nggak kepake. Tapi tetap aja kalau besok bawa duit 100.000 nggak nyaman juga. Padahal udah sering terbukti nggak kepake. Apa bahasanya? Jaga-jaga. Tapi berkali-kali tuh tetap aja kagak nyaman. Padahal sekali lagi udah terbukti 50.000 doang. Jadi sebenarnya yang sakinah itu ada rezeki banyak, ya nyaman biasa aja. Ada rezeki dikit, ya nyaman biasa aja. Sebab dia tahu persis yang kepake itu cuma segitu. Gitu. Gak usah khawatir. Itu sakinah. Tapi lagi-lagi dia mau mutmainnah, mau sakinah, nyandarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, landasannya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.